warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra, NIM 2021 13013, Prodi Administrasi Bisnis, konsentrasi Administrasi Keuangan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah laporan penyesuaian kas bank yang dibuat oleh perusahaan untuk menentukan berapakah jumlah kas bank yang akan dilaporkan ke dalam neraca pada akhir periode atau tahun yang bersangkutan. Fungsi pertama, membantu perusahaan mendeteksi penipuan atau manipulasi uang. Kedua, mengawasi pencatatan kas. Ketiga, menghindari kelirunya pencatatan kas. Keempat, menghindari pengeluaran atau biaya tidak terduga fungsinya. Mengapa rekonsiliasi bank diperlukan? Setiap akhir bulan, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi bank untuk mencocokkan informasi saldo yang tercatat dalam buku besar dan rekening kurang bank. Kegiatan ini bertujuan untuk merapikan laporan keuangan perusahaan sehingga menjadi lebih akurat serta mengetahui setiap pengeluaran dan penerimaan yang terjadi. Adapun tujuan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank perlu dilakukan semata untuk tujuan tertentu. Salah satunya adalah untuk memastikan adanya persamaan pencatatan atau justru perbedaan di antara laba perusahaan dengan laporan bank. Berikut saya akan membahas contoh soal rekonsiliasi bank. Di bawah ini merupakan informasi untuk menyusun rekonsiliasi bank PT XYZ pada tanggal 31 Juli 2021. Pertama, saldo kas menurut catatan perusahaan senilai Rp1.874.400. Kedua, saldo kas menurut rekening kurang bank senilai Rp2.164.100. Ketiga, cek yang masih dalam peredaran sampai 31 Juli 2021 adalah nomor 223 sejumlah Rp130.500, nomor 464 sebesar Rp128.900 dan nomor 347 sebesar Rp258.800. Keempat, selanjutnya nomor 4, yaitu biaya administrasi yang dibebankan bank pada perusahaan sebesar Rp15.500. Transaksi ini baru diketahui pada tanggal 31 Juli 2021. Yang kelima, setoran sebesar Rp150.000 belum terlihat pada rekening koran bank. Keenam, cek yang ditarik untuk PT DEF sebesar Rp381.200 salah dicatat karyawan bagian pembukuan perusahaan sebesar Rp318.200. Dari soal pada contoh 1 di atas, buatlah rekonsiliasi bank per 31 Juli 2021. Baik, setelah kita menyimak soalnya, sekarang kita mengerjakan soal rekonsiliasi Bank PT XYZ per 31 Juli 2021. Pada soal yang pertama, saldo kas menurut catatan perusahaan senilai Rp1.874.400. Dicatat di bagian sebelah kiri, kas menurut catatan perusahaan senilai Rp1.874.400. Soal yang kedua, saldo kas menurut rekening koran bank senilai Rp2.164.100. Dicatat di sebelah kanan, kas menurut rekening koran senilai Rp2.164.100. Selanjutnya, nomor 3, yaitu cek yang masih dalam peredaran sampai 31 Juli 2021. Ada 3 nomor cek, yaitu dicatat sebagai pengurangan di kas menurut rekening koran. Jumlah keseluruhan dari 3 cek tersebut itu senilai Rp518.200.
Yang keempat yaitu biaya administrasi yang dibebankan oleh bank perusahaan sebesar Rp15.500. Transaksi ini baru diketahui pada tanggal 31 Juli 2021. Nah, di sini yang keempat termasuk kas menurut catatan perusahaan. Sebelah kiri, bagian pengurangan biaya administrasi bank sebesar Rp15.500. Yang kelima yaitu setoran sebesar Rp150.000 belum terlihat pada rekening koran bank. Nah, di sini dicatat di kas menurut rekening koran bank di bagian penambahan pernyataannya, yaitu setoran dalam perjalanan senilai Rp150.000. Mengapa pernyataan tersebut setelah dalam perjalanan? Karena setoran tersebut belum terlihat pada rekening koran bank, makanya setoran dalam perjalanan. Soal berikutnya nomor 6 yaitu cek yang ditarik untuk PT DEF sebesar Rp381.200. Salah dicatat oleh karyawan bagian pembukuan perusahaan sebesar Rp318.200. Nah, di sini bagian karyawan salah mencatat. Pencatatan menurut perusahaan, pernyataannya kesalahan pencatatan senilai Rp63.000. Mengapa Rp63.000? Karena pencatatan awal perusahaan yaitu Rp381.200 itu salah. Nah, pencatatan yang benarnya itu Rp300.018.200. Rp63.000 diambil dari Rp381.200 dikurang Rp318.200, makanya kesalahan pencatatan senilai Rp63. Sehingga saldo kas yang sebenarnya menurut pencatatan perusahaan maupun kas menurut rekening koran bank sebesar Rp1.795.900, sehingga jumlahnya seimbang. Sekian dari saya, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.